Ya, gue mau bahas review Chelsea lawan Man United. Match yang sangat seru. Kita tahu ada winter breaknya agak aneh. 5 match sebelumnya, minggu lalu, dan 5 match sekarang. Satu match yang sangat seru menurut gue yaitu Chelsea lawan Man United. Tapi sebelum gue mulai, kalian kan tahu gue kurang baca media lokal, tapi ada satu media yang gue selalu baca dan data-data gue ambil dari situ untuk melakukan preview. Saksikan yang satu ini dulu. Mau tahu kalau cewek ngomongin bola itu kayak gimana? Tim Warta Bola udah kumpulin beberapa banyak hal yang menarik di luar pertandingan. Atau ketinggalan informasi terkini dari dalam dan luar lapangan hijau? Langsung aja nonton channel Warta Bola di YouTube. Jangan lupa juga buat di like dan subscribe ya. Follow juga akun Instagram kita di @officialwartabola buat tahu hal-hal menarik lainnya. Warta Bola, jagonya berita bola. Ya, sudah lihat. Jadi gue ambil data gue banyak dari Warta Bola. Silahkan kunjungin website mereka. Banyak hal-hal yang lu bisa pelajari. Very attractive website. Jadi kita bahas lagi previewnya Chelsea Man United. Kalau kita melihat kedua tim itu match terakhir seri. Chelsea lawan Leicester dan Man United lawan Wolves. Oke. Strategi yang digunakan itu sama, 4-2-3-1, dan mereka bermain di atas kertas ada 2 DM, tapi sebenarnya 1 DM, sebenarnya 4-1-4-1. Mereka bermain dengan 2 attacking midfield. Dari sisi strategi sama. Pada saat sisi strategi dari sisi line up sama. Tapi pada saat itu sama, yang menentukan kan adalah banyak faktor lainnya. Strategi Lampard jelas sangat berbeda dengan Ole. Oke. Dan kualitas pemain, kalau gue bilang MU masih di atas Chelsea. Chelsea masih mengandalkan banyak sekali pemain muda. Oke. Dan pemain muda ini penampilnya tidak konsisten. Kalau kita melihat pemain dia, you name it lah. Pulisic main 4-5 match, drop, nggak dipakai lagi, main bagus lagi, drop lagi. Pedro awal-awal main, abis itu nggak dipakai lagi. Mason Mount yang cukup konsisten, akhir-akhir ini juga nggak terlalu bagus. Willian awal-awal nggak dipakai, akhir-akhir ini dipakai lagi. Jadi banyak sekali pemain yang dirotasi, yang digunakan oleh Lampard. Gue tidak tahu apakah ini strategi rotasi atau memang performa pemainnya tidak terlalu bagus. Karena kalau kita melihat hasilnya Chelsea, sebenarnya nggak jelek amat untuk tim yang nggak boleh beli pemain tapi kehilangan 1 pemain bintang. Oke, di situ gue selalu memuji Lampard seperti di video-video sebelumnya. Tapi kita juga tahu bahwa Chelsea bermain dengan 4-2-3-1 dengan Jorginho dan Kante di tengah. Di belakangnya Tammy Abraham, ada Mason Mount as number 10. Kante itu pasti ke depan. Oke. Dan kalau kita lihat wingernya, ada Pedro, ada Willian, ada kemarin terakhir yang jadi starter itu Odoi sama Pedro. Ini kedua pemain ini kan memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki speed, oke? Mereka memiliki speed. Mereka lebih mengandalkan skill individu, bukan inserted lebih keluar daripada ke dalam. Tapi bisa dua-duanya lah. Cuman perbedaan ini yang membuat Chelsea apakah bisa meraih 3 poin atau tidak. Karena mereka sangat tergantung pemain tengahnya itu, bisa dibilang kecuali Mason Mount sekali-sekali cetak gol, yang lain kan nggak bisa.
Jadi sangat tergantung dengan pemain depan untuk mencetak gol. Jadi skill individu ini dan speed itu sangat penting sekali. Hanya Chelsea juga harus belajar. Mereka kalah di match pertama itu berapa gol berkat counter attack. Match pertama, setelah match ke sekian pasti sudah berubah dong. Pasti mereka belajar dong. Intinya adalah jangan terlalu rapat untuk menyerang, tapi fokus juga ke pertahanan. Jangan sampai setolol Man City 2 kali kalah lawan Man United kalau nggak salah, ya kan? Karena mereka kecolongan dengan counter atau dengan hal-hal yang lain lah. Padahal mereka selalu menguasai bola. Chelsea 50-50, kadang menguasai bola, kadang bermain direct. Tapi dengan gaya yang terlalu rapat, si Pedro sama Odoi ini tidak mendapatkan space yang mereka inginkan. Kalau gue jadi Lampard, gue akan tarik striker gue ke luar kotak penalti. Defender MU pasti ikut. Di situ ada ruang sekitar 25 meter yang bisa dimanfaatkan dengan dengan long ball maupun through pass. Disitulah dimanfaatkan sekali oleh pemain seperti Willian, Pedro, dan Odoi. Dan itu tidak dilakukan di babak pertama, ya. Jadi Chelsea harus beradaptasi lagi, belajar lagi untuk menghindari counter attack yang sangat cepat. Wingbacknya itu jangan terlalu ke depan, lebih kayak kalau lu lihat Walkernya City, dia itu sering masuk ke dalam, tidak keluar, tidak ke depan. Kalau seandainya dia tidak ke depan, sekali-sekali dia ke depan, dia itu masuk ke dalam untuk membantu DM. Di belakang 2 center back, 2 wing back sama 1 DM untuk membantu serangan. Karena mereka cukup memiliki pemain yang bisa melakukan penetrasi serangan. Nah, hal seperti ini mungkin bisa ditiru oleh Lampard untuk menghindari counter attack dari MU, ya. Nah, di sisi lain, performa dari Jorginho itu sangat penting. The problem dengan Jorginho is dia terlalu banyak bikin pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Dan Kante, otak dari serangan, dari bertahan ke serangan, musim ini main so-so 50-50, kadang bagus kadang tidak. Yang sangat jelas adalah tim Chelsea ini masih butuh adaptasi dengan apa yang diinginkan oleh Lampard. Nah, kemarin lawan Leicester 2-2 gol dari defender. Hal yang bagus, dalam arti mereka tidak terlalu tergantung oleh striker, tapi juga bisa mencetak gol dari bola atas dari seorang defender. Itu sangat membantu, seperti Van Dijk yang melakukan juga di Liverpool pada saat pemain depan stuck, masih ada Van Dijk. Oke. Jadi untuk gue bermain di kandang sendiri, memiliki feeling untuk membalas dendam, gue sedikit unggulkan Chelsea. Walaupun feeling gue sih seri, dalam arti MU juga bukan tim kemarin sore bisa melawan, tapi feeling gue sih gue sedikit mengunggulkan Chelsea. Mungkin dari sisi create chances, dari sisi shots, dari sisi ball possession. Yang jelas kedua kekuatan yang berbeda ini bisa bilang cukup imbang. Sekarang gue bahas MU. MU itu tidak bisa diremehkan. Mereka itu selalu bermain bagus, termotivasi pada saat ketemu 6 besar. Oke, dan Chelsea untuk gue masih termasuk tim 6 besar. Mereka sangat bagus dengan reaction football, menghasilkan banyak sekali poin, bukan action football. Pada saat mereka harus mengambil inisiatif, di situ kesulitan. Bermain di kandang Chelsea, tidak mungkin Chelsea membiarkan Chelsea bermain parkir bis. Ole itu sangat tahu. Jadi kemungkinan besar MU akan lebih sedikit bertahan untuk mengandalkan counter attack, kecuali kalau mereka cepat ketinggalan. Mau nggak mau MU harus keluar. MU ini kan permainannya kadang bagus, kadang jelek, dan kalau bagus pun yang jadi masalah kan create chances. Mereka bermain dengan terakhir 0-0 lawan Wolves,
bermain dengan 4-2-3-1. Bruno Fernandes di belakang Martial kalau nggak salah. Oke. Si Daniel James di sayap dengan Mata. Di belakangnya di atas kertas 2 DM Fred sama Pereira. Tapi Pereira kita tahu sendiri tidak mungkin berada di belakang terus, pasti ke depan. Jadi line up-nya sama 4-1-4-1 dengan Fred sebagai the only DM. Oke. The problem dengan MU adalah kreativitas. Nah, beruntung mereka mendatangkan Bruno Fernandes. Walaupun gue selalu bilang dia terlalu cungkring, tapi at least ini pemain sudah membuktikan bahwa dia tanpa sedikit latihan langsung main di Wolves, dan salah satu pemain yang plus lah. Lebih punya otak lah, lebih punya otak, tidak bermain dengan otot. Visinya sangat bagus. Cuman apakah pemain depan mendukung? Kalau lu lihat Martial, nggak ada Rashford, itu benar-benar butuh terlalu banyak peluang untuk bisa cetak gol. Ini yang jadi masalah dengan MU. Kadang mereka create chances. Kalau kalian masih ingat pada saat MU lawan Liverpool, Martial depan gawang, De Gea syutingnya ke atas. Oke. Nah, hal seperti ini itu harus diwaspadai lagi atau dilatih lagi, bahwa lawan Chelsea mungkin mereka tidak mendapatkan banyak peluang, tapi untuk meningkatkan efektivitas butuh lebih fokus lagi. Dengan hadirnya Fernandes, Pereira nggak gua anggap, paling diganti dengan Lingard sama aja. Dengan hadirnya Fernandes, at least kreativitas ini lebih ada, karena gue nggak tahu Mata main atau tidak, sekali-sekali main, dan Mata itu satu-satunya yang pemain kreatif. Nah, semoga Ole paham bahwa dia harus build pemain berdasarkan Fernandes. Gue juga tidak melihat Fernandes adalah pemain yang pada saat kena counter transisi langsung balik. Oke, gue tidak melihat itu. Bukannya dia tidak bisa, tapi dia lebih kekuatannya itu lebih ke kreativitas. Maka dari itu gue bilang this is 51-49% match. 51 untuk Chelsea karena bermain di kandang sendiri dan ingin balas dendam, belajar dari kesalahan. Sedikit gue unggulkan, tapi feeling gue toh MU bukan tim yang kemarin sore yang gampang dibantai, dan mereka punya track record bagus di lawan tim 6 besar, kecuali lawan Liverpool kalah ya. Jadi feeling gue sih MU bisa memberi perlawanan. Semoga ini menjadi pertandingan yang sengit, dan gue bisa bikin review lagi. At least kita semua bisa menikmati di Selasa dini hari, Senin malam. Oke, thank you.